Saya serahkan ke host Ibu Bahjah untuk memandu acara pada pagi hari ini. Silakan Bu Bahjah diambil alih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabih tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua Kepala Madrasah Aliyah Hasanah Kebajikan Ustadz Elang Bahrudin MA. Yang kami hormati sudah bergabung juga dengan kita di sini, alhamdulillah. Wakil Kepala Madrasah Kurikulum Ibu Rizka Epriani SPDI. Yang kami hormati juga seluruh guru MA Hasanah Kebajikan yang alhamdulillah punya antusiasme positif sekali untuk bisa bergabung dengan kita di sini. Pak Sulaiman yang luar biasa karena supportnya beliau sehingga terlaksanalah Google Meet ini. Ibu Ana, di sini saya lihat juga ada Ibu Petri di tengah kesibukannya bisa bergabung dengan kita dan masih ditunggu mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Tak lupa yang saya sayangi, yang saya rindukan, yang jelas-jelas kami ingin sekali bertemu kembali dengan teman-teman semua siswa-siswi MA Hasanah Kebajikan dari kelas 10, 11 dan juga 12. Bacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Julia Fitri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dalam rangka kita mengantarkan siswa-siswi yang akan lulus, akan selesai di MA Hasanah Kebajikan ini, maka peganglah erat-erat ya prinsip-prinsip Al-Quran yang memandang tentang kesuksesan. Menurut para pakar, ya, orang ini belum ke Al-Quran, tapi menurut para pakar, orang yang sukses itu kalau memiliki tiga hal. Yang pertama memiliki kemauan. Yang pertama kemauan. Yang kedua memiliki keterampilan. Yang kedua memiliki keterampilan. Yang ketiga memiliki kesempatan. Jadi kemampuan, keterampilan atau skill, kemudian
kesempatan. Nah, kalau menurut Al-Quranul Karim, sebetulnya nggak jauh berbeda, tetapi Al-Quran lebih memberikan gambaran secara menyeluruh, secara holistik, secara integral, bahwa manusia dikatakan sukses kalau pertama memiliki iman. Itu yang pertama, memiliki iman. Nah, kenapa dikatakan memiliki iman? Karena pilihan pertama itu kalau sudah salah, bukan iman, itu mungkin dipandang orang lain sukses, tapi dipandang Allah itu gagal. Pilihan pertama itu iman. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Allah ilhamkan, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia itu, ada ilham ya, kefujuran, ada ilham ketakwaan. Artinya potensi baik dan buruk itu Allah gilirkan di dalam diri manusia. Ada bisikan-bisikan yang baik, bisikan-bisikan yang buruk. Nah, itu perjuangan secara internal dalam batin kita. Ketika kita lebih memilih mendengarkan wahyu daripada hawa nafsu, ini menunjukkan sukses pertama berarti kita memilih iman. Iman kita pertahankan. Itu sukses yang langkah yang pertama, sukses menurut Al-Quran. Yang kedua, apa kata Allah? Yang kedua adalah mampu mempertahankan sholat. Ini versi Quran. Allah katakan, alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Mereka yang mampu mempertahankan sholatnya dengan khusyuk. Dan sholat ini sudah menjadi umum resep kesuksesan seorang Islam khususnya. Jangan kemudian begini, Pak, itu orang-orang kafir nggak sholat kok sukses? Ya, itu pandangan dunianya sukses, tapi di mata Allah itu gagal. Ya. Gagalnya kenapa? Nggak sanggup melaksanakan sholat yang itu menjadi kewajibannya, kan gitu. Dan sholat ini merupakan satu hal yang luar biasa. Dulu ada dicatat dalam harian Republika kalau nggak salah, ada anak muda yang bisnisnya sukses, bikin momen bisnis apa saja berhasil. Ketika ditanya apa resepnya, dia katakan resep saya cuma satu, saya sholat. Setiap ada tender, setiap ada kerjaan atau hal-hal yang membutuhkan saya harus bekerja keras memilih, saya utamakan saya sholat dulu. Kalau mau rapat saya sholat dulu. Saya usahakan jangan sampai rapat itu di waktu-waktu sholat. Jadi utamakan sekali. Kemanapun dia pergi, yang dia kunjungi begitu waktu sholat, kalau bisa ke masjid untuk mendirikan sholat. Dan ini rupanya begitu dia meyakini itu, maka proyek, tender, bahkan relasi makin bertambah. Dan dia yakini ini semua berkat sholat. Apalagi ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang yang beriman, kata Allah, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Sholat ini menunjang kesuksesan. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Allah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang sukses itu meninggalkan perkataan, perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kita bergaul, kita berkata, kita bertingkah laku, kita mikir, ini kira-kira ada gunanya nggak buat kita? Ada manfaatnya nggak buat kita? Apa-apa yang tidak punya nilai manfaat, orang yang sukses itu dia tinggalkan. Nggak punya nilai, dia tinggalkan. Kenapa? Karena akan menyita waktu hidupnya. Habis mengurusi hal-hal yang tidak punya nilai. Oke. Yang keempat, orang yang sukses itu adalah mereka yang sanggup menjaga kehormatan dirinya. Walladzina hum, yang keempat adalah orang yang sanggup berbagi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mampu mengeluarkan zakat. Artinya mampu berbagi dengan yang lain. Jadi dia juga sholat oke, tapi juga ahli dalam bersedekah. Yang kelima, suksesnya itu kata Allah, dia sanggup memelihara kehormatan dirinya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dia mampu mempertahankan kehormatan dirinya. Artinya apa? Citra dirinya sebagai seorang muslim dia pertahankan. Meskipun dia bergaul di tengah-tengah komunitas non-muslim,
tetap dia tidak bergeming untuk melaksanakan keislamannya. Jadi kalau anak-anak kelas 3 ini dari sekarang sudah berjilbab, sudah islami, ya sudah, begitu mau tinggal di rumah, tinggal di masyarakat, di mana saja, jangan lepas itu berjilbab. Kenapa? Itu bagian daripada kesuksesan kita mempertahankan identitas keimanan kita, ya. Betul. Jaga kehormatan diri, apalagi dalam pergaulan jangan sampai salah. Kemudian yang berikutnya kata Allah, orang yang sukses itu orang yang walladzinahum li amanatihim wa ahdim ra'un. Orang yang mampu menjaga amanatnya. Jadi ini trust, kepercayaan. Jadi ketika kalian selesai dari MA, kemudian bekerja di mana atau kuliah di mana, jaga kepercayaan orang. Karena itu bagian daripada perintah Al-Quran untuk menjaga amanat. Orang yang tidak dipercaya oleh umat, itu justru lebih sengsara batinnya. Kenapa? Karena mereka kemana-mana tidak ada orang percaya. Tapi begitu diberikan kepercayaan, kalau bisa ambil kepercayaan itu dan kemudian jaga baik-baik. Nah, yang terakhir adalah orang yang mampu menjaga rutinitas ibadah tadi secara baik. Nah, kata Allah, kalau demikian adanya ulaikaumul warithun, itulah orang-orang yang akan mewarisi satu kesuksesan, mewarisi satu hadiah dari Allah, berupa apa? Berupa surga Firdaus yang kekal di dalamnya. Nah, oleh karena itu kembali kepada kita bahwa sukses adalah pilihan. Kita mau memilih sukses, pilih seperti tadi. Kalau kita memilih tidak sukses, maka sebetulnya itu juga kembali kepada pilihan kita. Kita tidak mengambil keputusan, itu pun sebenarnya sudah mengambil keputusan. Apa? Kita tidak mengambil keputusan. Jadi kalau sekarang misalkan, saya nggak mau kuliah, itu juga pilihan. Saya mau kuliah, itu pilihan. Kemudian tidak mengambil keputusan, itu juga pilihan. Maka ambillah keputusan-keputusan yang jangan sampai nanti orang lain yang memutuskan kita. Biasanya kalau kita dalam kehidupan nggak ngambil keputusan, orang lain yang ngambil keputusan, begitu diambil keputusan ternyata nggak cocok dengan keputusan kita pun menjadi susah karenanya. Nah, yang terakhir bahwa istilah sukses itu sebetulnya masih ada satu lagi yang lebih hebat dari sukses. Kan ada 4S ya. Manusia itu tipenya ada 4S. S yang pertama ada manusia yang statis. Ini manusia bertipe statis, nggak mau ada kemajuan. Itu aja. Tidak ada terobosan-terobosan. Tipe yang kedua adalah stagnan. S pertama statis, yang kedua adalah stagnan. Stagnan itu ada sih program-program, tapi cenderung mandek. Kenapa mandek? Nggak tahan godaan, nggak tahan dengan perjuangan, jadi mudah menyerah. Itu namanya tipe orang yang stagnan. S yang ketiga baru dinamakan dengan sukses. Nah, sukses di sini diartikan orang yang berhasil mencapai cita-citanya, itu sukses. Ya, tapi kata dalam istilah ini itu belum cukup menjadi orang yang hebat kalau hanya sekedar sukses, sekedar mencapai cita-cita. Ada lagi orang yang disebut dengan tipe signifikan, yaitu orang yang sukses dan mensukseskan orang lain. Dia sukses mencapai cita-cita, dia bikin orang lain sukses juga. Jadi kalau di antara kalian ternyata nasibnya beruntung mendapatkan pekerjaan yang baik, gaji besar, kemudian punya ada pengurusan lah, itu jangan sukses hanya untuk diri sendiri. Tengok teman-teman, tengok kanan kiri, ada nggak yang perlu dibantu? Nah, membantu orang lain untuk sukses, itulah orang yang signifikan. Oleh karena itu, kepada semuanya yang hadir pada siang hari, pagi hari ini, mudah-mudahan dengan beberapa motivasi tadi bermanfaat untuk saya pribadi dan khususnya umumnya untuk yang lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua,
Saat ini Bu Rizka sudah bergabung dengan kita akan menyampaikan sosialisasi PPDB di tahun 2021 dan juga pastinya Bu Rizka akan menyampaikan hal yang menjadi lepas rindunya Bu Rizka juga dengan teman-teman semuanya. Itu dengan segala hormat Bu Rizka kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Menyebarkan informasi MA Hasanah Kebajikan. Ajak seluruh saudaranya, tetangganya, teman atau sahabat yang lainnya untuk bergabung di MA Hasanah Kebajikan dan keunggulan-unggulan di MA Hasanah Kebajikan. Alhamdulillah tahun ini ada siswa kita yang tembus SNMPTN, itu Ahsan Barik kelas 12 MIA. Selamat buat Ahsan Barik ya. Mengirimkan kemarin tuh paskibraka. Kalau tidak salah dari kelas 10 dan 11 itu ada sekitar 6 orang atau 10 orang itu ikut dalam kompetisi paskibraka untuk tahun ajaran 2021 dan 2022 Selatan. Bu Rizka, terima kasih telah menyampaikan hal-hal yang sebenarnya teman-teman pasti tidak menduga sama sekali. Ternyata MA Hasanah Kebajikan punya gebrakan baru. Tadi ada terputus Bu suaranya, tapi saya bisa sampaikan ya Bu ya. Jadi kalau lulusan dari MTS Hasanah Kebajikan itu masuk dalam gelombang pertama sampai akhir April, maka mereka mendapatkan diskon 75%. Tadi Bu Rizka sempat terputus karena sinyalnya. 75% kalau lulusan dari MTS Hasanah Kebajikan masuk ke MA Hasanah Kebajikan sampai akhir April, itu gelombang pertama. Diskonnya 75%, Masya Allah luar biasa kan, besar sekali. Kemudian yang kedua, masuk gelombang kedua, MTS Hasanah Kebajikan itu diskonnya 50%. Lalu bagaimana dengan yang umum? Tadi Bu Rizka sudah sampaikan juga, saya sampaikan kembali, kalau yang umum, masuk gelombang pertama, diskonnya 50%, gelombang kedua, diskonnya 30%. Saya sudah juga minta bantuan dari teman-teman semua untuk selalu menyebar flyer, brosur, kemudian video ya, dan alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Dan boleh juga di sini teman-teman Bu Rizka, Pak Sulay berikan apresiasi positif untuk Ibnu Hafiz karena Ibnu Hafiz adalah ajudan saya. Kemudian dari saya